Lebih berbohong dia mengatakan dia menganiaya Yesus. Di mana dia pernah menganiaya Yesus? Jadi itu kan Paulus itu kan langsung mengikuti Yesus itu. Iya, sekarang poinnya katanya di pertobatan. Mana dia menganiaya Yesus, malah lebih berbohong. Sekarang saya tanya, pertobatan apa yang dilakukan Saulus? Coba tunjukkan dulu datanya. Apa yang dilakukan, pertobatannya apa? Dia itu kan bertobat, Dik. Iya, mana datanya dulu? Dia data dulu, data mana? Melalui suara. Malah dia berbohong di situ. Dia mengatakan apa? Loh, dia mengapa Paulus? Dia telah menganiaya Yesus. Mana dia menganiaya? Malah berbohong, bukan bertobat dia. Dia bukan menganiaya Yesus. Dia menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Mana tertulis pengikut-pengikut Yesus mana? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Itu banyak di mana? Alkitab itu. Malah mana lebih berbohong dia di situ? Kan Sidik kan lebih rutin tiap hari baca Alkitab. Jadi makanya saya nggak kedapatan di dalam Bible itu pertobatan Saulus. Malah lebih berbohong. Dia mengatakan bentar dulu dong. Berarti Sidik ini belum tekun baca Alkitab. Saya sudah baca semua, makanya saya tanya kepada Anda. Berarti apa yang dilakukan Saulus, pertobatan apa coba? Malah dia lebih berbohong. Sidik ini lompat-lompat kalau gitu bacanya gitu. Kisah Para Rasul 9, dengarkan ya. Kisah Para Rasul 9 3-7 1. Dia berbohong, dia mengatakannya dia menganiaya Yesus, nggak pernah ya. 2, karena mereka memang mendengar suara itu, ya. Terus di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 5-9 gini, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Malah lebih berbohong ya, lebih menjadi-jadi. Terus dia mentuankan Yesus. Roma 14 nomor 9, Roma 10 nomor 9, 1 Korintus 8 nomor 6, 1 Allah Bapa, 1 Tuhan. Lebih jadi-jadi dia. Jangan-jangan Sidik ini lihat Alkitab, lihat biskuit Roma kayaknya. Makanya saya pertobatan apa? Kamu kan nggak bisa menjawab. Kalau saya kejar di situ, ya kita cuma muter-muter. Makanya saya lompat. Pertobatan apa yang dilakukan Saulus? Coba tunjukkan data. Dia menjadi pengikut Kristus kan jadinya. Yang tadinya kan dia itu mengejar-ngejar pengikut Kristus, akhirnya dia jadi pengikut Kristus. Dia berbohong. Dia mengatakan bahwasannya jadi dia itu ada pembaharuan, Dik. Pembaruan apa? Pembaruan apa? Yang tadinya pembaruan apa? Dia mengejar. Dia lebih jadi-jadi. Mengejar pengikut Kristus. Bahkan dia membunuh. Nah, sebentar, terus dia berubah. Ada pembaruan. Berubah apa? Mana? Coba datanya. Pertobatan apa yang dilakukan Saulus? Kristus gitu. Pertobatan apa yang dilakukan Saulus? Coba tunjukkan datanya. Jangan cuma ngarang-ngarang lah. Jangan-jangan Dik, kamu nih baca Alkitabnya setengah-setengah, Dik. Makanya saya tanya, kalau Anda memang pembaca Bible, tunjukkan ke saya di mana pertobatan Saulus. Malah lebih menjadi-jadi. Dia berdusta. Loh, saya sudah tunjukkan datanya doh. Nggak usah lah. Aku kan yang punya Alkitab gitu kan. Iya, coba kamu tunjukkan. Kalau kau berani untuk mengatakan tidak, ya buktikanlah. Lah, aduh, itu tadi saya sudah buktikan. Nah, itu aku bilang. Itu lebih menjadi-jadi dia. Mengatakan bahwasannya apa? Dia telah menganiaya Yesus. Dia mendengar, katanya dia mendengar. Mereka mendengar di bawah, mereka tak mendengar. Lebih berbohong dia. Terus dia menarasikan terus bahwasannya Yesus adalah Tuhan. Padahal Yesus bukan Tuhan. Dia mengatakan 1 Korintus 8 nomor 6, 1 Allah Bapa, 1 Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, Allah Bapa di sini siapa? 1 Allah Bapa, 1 Korintus 8 nomor 6. Siapa Allah Bapa? Belum selesai satu, Dik. Kamu kan nggak bisa tunjukkan datanya di mana pertobatan Saulus. Ya, apa yang dilakukan Saulus coba? Dia berubah. Mana datanya? Mana? Datanya mana dong? Kamu baca lengkap dulu. Dia lebih jadi-jadi. Dia menjadi-jadi. Galatia 2 nomor 16. Tidak dibenarkan melakukan hukum Torah. Efesus 2 nomor 15. Dengar dulu dong, satu-satu kalau ngomong. Kamu kan nggak bisa tunjukin data, saya bawa data. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus membatalkan hukum Torah. Tak pernah Yesus mengatakan itu. Kan gitu.
Galatia nomor 16, di mana Musa mengajarkan bahwasanya tidak dibenarkan melakukan hukum Torah? Mana Musa mengajarkan itu? Mana Yesus mengajarkan itu? Tidak. Matius nomor 5. Kita bicara Saulus kok sampai ke Musa? Loh, jelas dia kan membatalkan hukum Torah. Galatia 2:16 tidak dibenarkan melakukan hukum Torah. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Mana kata Musa di situ yang membawa hukum Torah ini? Musa. Mana kata Musa? Mana? Apa kata Yesus? Kamu belum katam baca Alkitab, sehingga saya belum matang, tapi kamu nggak bisa tunjukkan data. Kamu nggak bisa tunjukkan data dari tadi. Loncat dari Aceh sampai ke Papua. Karena kamu kan nggak bisa menjawab. Kalau saya kejar di situ, bagaimana diskusi akan berlanjut, Bung? Gitu. Jadi, kamu loncat-loncat gitu. Loh, loncat-loncat gimana sih kamu ini? Saya berani ngomong begini, karena aku yang punya Alkitab, gitu. Lah sekarang kamu yang punya Alkitab, kalau kamu punya Bible. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya pertobatan Saulus mana? Saya kan bilang dia lebih menjadi-jadi. Buktinya saya kasih fakta tadi. Dia mengatakan bahwasanya dia menganiaya Yesus. Mana buktinya dia bertemu Yesus menganiaya Yesus? Satu, dia berbohong. Apa manfaatnya? Dia berbohong kan? Sekarang saya tanya, apakah dia berbohong atau tidak di situ? Berbohong atau tidak enggak dia di situ? Dia tidak berbohong. Loh, terus apa? Itu. Berdusta. Dia sudah membaharui dirinya. Roma 3 nomor 7. Itu jelas. Itu Roma 3 nomor 7. Jelas, maka kamu aja yang bilang bohong itu. Nah, coba buka Roma 3 nomor 7. Kepada siapa kamu mengatakan itu? Tetapi dia dengar. bohong gitu loh. Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ini buktinya. Bukti apa? Nah, tetapi jika kebenaran Allah oleh dusta, pembohong dia, makanya dia mengatakan apa di dalam mana Kisah para Rasul apa? Dia mengatakan dia menganiaya Yesus. Tunjukkan datanya. Makanya baca Alkitab itu harus katam, Dek, kasihan kamu, Dek. Kasihan kamu di framing oleh Paulus. Mana? Betul saya katakan. Yang enggak lah di framing. Buktinya di situ. Karena mereka memang mendengarkan dulu. Gitu. Kisah para Rasul 9:3-7, karena mereka memang mendengar suara itu. Kedua, pembohongan kedua ya. Tetapi di dalam Kisah para Rasul 22 nomor 9, kamu ngomong aja Kisah para Rasul 3:9-7. Itu gimana maksudnya itu? Kisah para Rasul 9 nomor 3 dan 7. Saya nggak bisa katakan ayat di sini karena bukan firman Tuhan kalau pembohong begini. Kalau dikatakan firman Tuhan, kalau pembohong dia surat-surat Paulus ini yang menuliskan Lukas ini berbohong. Mau dikatakan firman Tuhan, emang Tuhan pembohong? Gak mungkin lah. Kan gitu. Ya saya katakan pembohong karena apa? Saya baca sesuai yang tertulis. Katanya dia menganiaya Yesus. Jangan kamu sendiri kan Yesus bukan pembohong kan? Itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kamu berbohong juga. Kamu seperti Paulus. Kamu mengatakan muridnya yang dia niaya. Padahal akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dengar. Dengar apa? Dengar Sidik. Saya baca loh. Sidik. Ya. Dengar dulu. Ya, dengarlah, hai Sidik. Paulus itu menganiaya pengikut Kristus. Tahu enggak? Iya. Apa yang tertulis di Kisah para Rasul 9 nomor? Setelah dia itu berjalan masih dengan kelakuannya itu, dia mendengar suara. Disitulah dia membaharui dirinya. Jadi mana datamu? Mana? Datamu mana? Untuk apa kau minta sama aku? Apa manfaatnya aku tunjukkan sama kau? Itu. Kamu pembohong sama seperti Paulus kau. Terserah. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dengar. Akulah Yesus, kata Paulus. Aku Yesus yang kau aniaya. Di mana dia bertemu Yesus? Pembohong dia satu. Sidik. Saya nggak bisa katakan ayat di sini. Karena nomor. Karena kalau aku katakan kepadamu, Dik, ya, Sidik, itu kamu itu kamu ini udah kejang-kejang, apa?
iri hati dengan Yesus, dengan kami. Iri hati dengan Yesus? Enggak, kami mengikuti ajaran Yesus. Kalian Kristen yang Yesus tidak kenal malah menghujat. Paulus mengatakan menghina orang gondrong. Yesus itu gondrong atau rambut pendek? Saya tanya. Yesus dengar. Paulus mengatakan yang kamu tahu nggak Paulus menghina Yesus yang berambut panjang gondrong? Tahu nggak? Sidik. Sekarang saya tanya, di dalam foto Yesus rambut panjang atau pendek? Gantian, Sidik. Apa kata Paulus? Sidik, aku bertanya. Ya gantian ampun. Gantian. Dari tadi kamu nggak menjawab. Sidik, gantian. Ya, kenapa? Kamu tidak malu kah? Kamu seorang Muslim kok tapi bilang kami mengikuti ajaran Yesus. Nggak malu kah? Oh jelas, jelas. Kami mengikuti ajaran Yesus loh. Yesus itu kan utusan Tuhan. Yesus Muslim. Malu nggak kamu? Yesus Muslim loh. Kamu tahu nggak Yesus Muslim? Kamu loh. Dengarkan. Tidak langsung. Kamu itu tidak dengarkan. Al-Quran loh ngomong kayak gitu. Dengarkan. Kami mengikuti ajaran karena kasihan. Kalian Kristen kan menyamakan. Dengarkan. Kenapa kalian Kristen menyamakan Isa? Kamu, Dik. Gereja Isa Al-Masih siapa? Memang betul kan Yesus itu Isa Al-Masih toh? Dek. Kenapa, Dek? Gereja Isa Al-Masih, betul toh? Yesus itu kan Isa Al-Masih, betul? Sidik. Gini, Sidik. Kasihan para pendengarmu, para kaummu loh. Lah jelas, Yesus Al-Masih, Isa Al-Masih apa? Hanya utusan Tuhan, sama Yesus kan sosok Isa Al-Masih kan? Kamu akui bahwa Yesus yang dari Nazaret, sama Nabi Isa dari Nazaret. Sadar nggak kamu itu? Yesus Nabi dari Nazaret. Secara tidak langsung. Nabi Isa dari mana? Dari Nazaret. Lah itulah sosok Yesus dan Isa itu sama. Cuman kalian yang sekarang ini baru mengatakan, oh itu beda. Padahal dulu kalian dulu dengarkan. Saya bawa data. Dengarkan baik-baik ya, Dek. Kalian memakai gereja Isa Al-Masih, betul? Bible 2011 Isa Al-Masih, betul? Jawab dulu. Isa Al-Masih apa maksudmu? Gereja Isa Al-Masih di Jakarta itu apa? Itu gereja. Siapa yang pakai, Kristen apa Islam? Itu Bible 2011 Isa Al-Masih semua, bukan Yesus. Nama-nama Bible 2011 Isa Al-Masih. Nama-nama gereja itu boleh aja dikasih nama apapun terserah. Itu hanya nama gereja. Dek, dengar Dek ya. Dengar Dek. Sebagian Kristen dengarkan. Kenapa kalian rancu? Sebagian Kristen mengatakan bahwasanya Yesus sama dengan Isa Al-Masih. Sebagian juga mengatakan beda. Nah, gitu kan? Nah, gitu. Makanya ajaran para nabi Yesus, ya Nabi Isa, kan gitu. Buktinya fakta sekarang menunjukkan sebagian Kristen mengatakan Yesus dan Isa Al-Masih sama. Bukan, beda. Padahal dulu yang memakai gereja Isa Al-Masih siapa? Kristen. Bible 2011 Isa Al-Masih, bukan Yesus. Kan gitu. Sidik, cuman aku minta ke kamu gini. Iya, Dek. Aku minta ke kamu gini, jangan sekali-sekali mengulang kami ini pengikut ajaran Yesus. Kasihan, secara tidak langsung, pengikut ajaran. Kami mengikuti ajaran Isa Al-Masih kan? Kau nggak mengakui Al-Quran. Nabi Isa diutusannya kepada Bani Israel, sama seperti di dalam apa? Yesus mengatakan aku diutusannya kepada dia. Yesus itu adalah Isa. Nah, sekarang saya tanya. Nama Yesus dalam bahasa Aramaik siapa? Nggak usah lah kau tanya gitu. Nggak usah. Kamu sok-sokan. Sekarang saya tanya. Kata-katamu itu. Sekarang saya tanya. Kami loh nggak pernah. Sekarang saya tanya. Kami ini apa? Yesus dalam bahasa Aramaik siapa? Muhammad nggak ada. Sekarang saya tanya dulu. Yesus dalam bahasa Aramaik siapa namanya? Saya bawa data nih. Yesus dalam bahasa Aramaik siapa? Jawab dulu. Sayang lo, kasihan. Aduh, Dek, Yesus dalam bahasa Aramaik siapa? Nggak usah sampai ke situ. Saya cuman kasihan kamu tuh loh. Coba Dek, coba. Yesus dalam bahasa Aramaik siapa? Nggak usah. Ya ampun. Aku cuman kasihan sama kamu mengaku Yesus Kristus itu secara tidak langsung kamu itu tidak mengakui Al-Quran. Sekarang saya tanya, Yesus dalam bahasa Aramaik siapa? Enggak, kamu tanggapi dulu saya. Saya tanya dulu tadi. Yesus dalam bahasa Aramaik siapa? Enggak, aku mengganggu. dengar dulu Dik.
Karena kasihan loh. Itu. Sekarang saya tanya, Yesus alaihissalam yang ditulis dalam Pesita siapa namanya? Pernyataanmu tadi. Yesus yang ditulis dalam Yesus yang ditulis dalam Pesita siapa namanya? Nggak ada gunanya aku jelaskan. Ya ampun, cuman ditanya nggak tahu pula. Aku tuh cuman kasihan. Cuman apa? Cuman apa? Kasihan kenapa kamu dari tadi menjawab Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Dengar ya. Tetapi di dalam Bible-mu itu ya, di dalam Bible-mu itu dengar dulu. Di dalam Bible-mu itu menuliskan yang sangat berbeda gitu loh dengan fakta yang terjadi. Betul? Betul? Mana? Coba sekarang contoh. Sekarang contoh saya kasih kepada Anda. Mana bukti persaliban Yesus? Mana Yesus mati disalib coba? Sementara di dalam Markus 14 Markus 14:50-52 ya, di situ ada seorang yang lari telanjang pakai kain lenan, selamat. Markus 14:50 tidak ada saksi persaliban. Siapa yang lari telanjang itu? Coba kamu jawab. Yang selamat itu siapa? Karena kamu paham ajaran Kristiani itu. Karena kamu itu. Sekarang Markus 14:50 tidak ada saksi persaliban. Oke? Yang lari telanjang itu siapa? Yang melepas kain lenan lari telanjang. Apa maksudmu tidak ada saksi persaliban? Baca Markus 14:50 tidak ada saksi persaliban. Lari tunggang meninggalkan dia. Ada satu orang yang lari telanjang melepaskan kain lenan. Siapa itu? Enggak, apa maksudmu itu tidak ada saksi itu apa maksudmu? Tidak ada saksi persaliban. Buktinya Yesus tidak mati di dalam Lukas 24, 44, 45, 46. Apa maksudmu? Dengarkan. Kata Yesus begini. Lukas menulis begini. Dengarkan ya. Dengarkan, saya bawa data. Ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur, bahwasanya Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Buktinya dicari. Kejadian, Ulangan, Imamat, Bilangan, Keluaran. Nggak ada. Mana buktinya? Mana Yesus mati dan bangkit 3 hari? Coba di dalam Perjanjian Lama. Lukas 24 baca. Kamu ngomong begitu kan berarti kamu belum lengkap bacanya. Silakan kamu baca Lukas 24. Kalau kamu lengkap bacanya, kau akan temukan. Silakan kamu baca Lukas 24, 44, 46. Kalau kamu dapat di dalam Perjanjian Lama, dengarkan, Dek. Motivasimu kan bukan mau atau ingin mendalami Alkitab, tetapi kamu itu motivasimu itu adalah iri hati gitu. Dengarkan, iri hati sama siapa? Gitu. Ya, kami mengajarkan sesuai apa yang diajarkan Yesus kepada Anda. Itu. Kamu kan mengikuti ajaran Paulus dan doktrin para bapak-bapak gereja, kan gitu? Enggak lah, itu masuk kau nggak paham itu. Mana kamu nggak paham tapi dari tadi cuma congor, nggak ada data. Congor. Gitu? Ngapain aku berdebat dengan orang yang nggak paham? Gitu. Karena kamu gak bisa jawab. Hanya pintar untuk memframing. Kau aja loh sudah bilang mengakui kami ajaran Kristus. Kamu sadar nggak bahwa kamu itu omong begitu tuh khianati Al-Quran? Loh, kami memang pengikuti ajaran Yesus, ajaran Nabi Isa dong. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, tapi kamu tidak. Kalian kan tidak. Sekarang saya tanya. Kalian kan tidak. Di ajaran Yesus mati pakai peti dan pakai jas. Coba kamu tunjukkan data satu aja. Satu aja sementara Yesus itu mati. Sekarang saya tanya. Yesus waktu mati sesuai narasi kalian itu dikani atau pakai jas, pakai peti? Jawab. Kau baca aja dalam Alkitab itu. Mana datanya? Mana? Berarti kau belum baca. Mana? Tunjukkan satu saja. Di mana di dalam Bible-mu Perjanjian Baru itu bahwasanya mati itu diajarkan Yesus pakai jas dan ditaruh di peti. Mana? Tunjukkan dong. Loh, siapa yang bilang Yesus mati pakai jas? Sekarang saya tanya, Yesus mati pakai jas atau pakai kain kafan seperti Muslim? Yang bilang. Sekarang saya tanya. Siapa? Saya tanya kepada Anda. Saya tanya. Aku mau tanya. Katanya, Yesus itu mati di kafani atau pakai jas? Di mana kau temukan bahwa Yesus itu pakai jas? Nah,
Nah, makanya kalian mengikuti ajaran Paulus. Yes, sekarang saya tanya, Yesus mati pakai jas atau pakai kain lenan? Kau bertanya begitu, tahu apa enggak? Baca apa enggak? Tahu dong. Itu. Tahu dong. Tahu dong datanya. Sidik begini. Sekarang saya tanya, jangan kamu begini begitu. Matius 27 nomor 59, Yohanes 19 nomor 40 apa bunyinya? Dan Yusuf mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Oke? Yohanes 19:40. Terjawab kan? Pertanyaanmu terjawab kan? Nah, sekarang ajaran Kristen sebentar. Kan, ini ajaran Yesus. Oke, ini ajaran Yesus. Nah, sekarang saya tanya, Kristen ini mati pakai jas atau pakai kain lenan? Pakai kain kafan. Saya tanya, Kristen sekarang ini mati pakai peti, pakai jas atau pakai kain kafan? Jawab. Maksudmu? Sekarang saya tanya, kalian mengikuti ajaran Yesus katanya? Ya, jadi maksudmu mengikuti ajaran Yesus, Islam atau Kristen? Jadi kalau misalnya ada orang Kristen mati pakai jas, terus kamu bilang itu tidak mengikuti ajaran Kristus, gitu? Oh jelas. Di mana yang diajarkan Yesus mati itu pakai peti dan pakai. Datanya dulu. Itulah kelirunya kalian. Datanya dulu saya minta. Di mana ajaran Yesus mati kalian ini pakai jas dan pakai peti? Mana? Ditaruh di peti mana? Makanya kau jadi Kristen. Kau jadi Kristen dulu, Sidik. Saya mau jadi Kristen, nggak kenal Kristen. Yesus tidak kenal dengan Kristen. Katanya kau bilang tadi kami ini pengikut ajaran Yesus. Iya, pengikut Yesus kan Kristen. Oh, kasihan betul kalian ini. Mana Yesus kenal dengan Kristen? Coba kamu tunjukkan data. Kamu tahu mana Yesus nggak kenal Kristen? Itu secara tidak langsung itu menghina Al-Quran loh. Nggak ada sampai kami mengikuti ajaran Yesus, ajaran Nabi Isa dong. Nabi Isa, aku hanyalah utusan Tuhan. Seperti kata Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus hanyalah utusan Tuhan. Nah, kalian sadar nggak kalau udah kamu terlalu turunin terlalu banyak ngomong kamu. Dari tadi nggak bawa data. Udah turun kamu. Apa ngomong dari tadi cuma apa yang kau congor bawa. Kau pikir saya terpancing kah dengan omonganmu? Sorry lah. Dari tadi diskusi ini ya nggak bawa data. Tadi diskusi nggak bawa data, nggak apa ini ngomong, mabuk kamu. Orang mabuk lu lawan ini diskusi nih. Iya, mabuk dia, Bro Pandi. Aku ini diundang. Orang jelas itu Paulus itu memang tadi dia bertobat orang dia berbohong. Diundang naik. Semua data yang dilawan gitu nggak ada datanya. Aku ini diundang. Udah turunin aja lah. Itu. Kuan. Turun. Kuan turunin. Dari diskusi orang kayak gini nggak berilmu. Aku mabuk turunin lah ini. Minum tua kali. Aku satunya udah bangun. Udah nyantai dari tadi dia nggak tahu apa dia ngomong. Capek pula. Ya gue dengerin dari tadi gitu loh. Sidik apa ya bawa data. Dia ngoceh aja. Untung aja gede suaranya gitu loh. Sidik coba kalau kecil. Kesel gue dengerin dari tadi. Aduh. Ya udahlah teman-teman, sudahi dulu ya orang.